Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, nama Siti Muslihat dari kelas 11 EA1 akan menjelaskan materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Bagian 1 membahas makna hak asasi manusia dan makna kewajiban asasi manusia. Bagian 2 membahas hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila, dan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Bagian 3 membahas penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Bagian 4 membahas upaya pemerintah dalam menegakkan HAM dan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Mari kita bahas bagian 1. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Makna hak asasi manusia dengan pengertian yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, ada menurut Jan Matterson, mengartikan HAM sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Ada 2 makna HAM. Yang pertama, HAM merupakan hak alamiah. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Dan HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Ciri-ciri HAM. Yang pertama ada hakiki. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat yang sudah ada sejak lahir. Universal atau menyeluruh. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut. Artinya, HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan hak. Hak mencakup hak sipil dan politik, hak sosial, budaya, dan ekonomi, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Selanjutnya kita bahas bagian 2, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pertama yang dibahas pada bagian 2 adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Sila 1, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila 2, hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, adanya unsur pemersatu di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila 4 menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat. Sila 5 hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Yang kedua ada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar, berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Contoh peraturan daerah yang saya ambil ada 2.
Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Contoh peraturan perundang-undangan yang saya ambil. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dan terakhir dibahas di bagian 3 adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini senantiasa berkembang sesuai perkembangan zaman karena Pancasila merupakan ideologi terbuka. Selanjutnya yang akan kita bahas di bagian 3, kasus pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM dengan faktor-faktor. Faktor pertama, faktor internal seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Faktor eksternal seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan tinggi ekonomi di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus yang pertama, ada tragedi Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang terluka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Yang kedua, ada penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli tahun 1996. Dalam kasus ini, 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang ketiga, ada tragedi Trisakti. Pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas dan Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara dan 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis 3-6 tahun penjara. Yang terakhir ada tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 13 November 1998 dan tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999. Dalam tragedi Semanggi 1 ada 6 orang mahasiswa tewas. Lalu pada tragedi Semanggi 2 mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Selanjutnya bagian 4, upaya penegakan HAM. Upaya pemerintah menegakkan HAM. Pembentukan Komisi HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM dengan wewenang melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. 1. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan politik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang ketiga, ada meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, ada membangun harmonisasi hak dan kewajiban manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.